Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu tanggal 14 September 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu tanggal 7 September 2025 jam 9 pagi sebesar 11.771.000, syukur sebesar 2.471.000 rupiah, persepuluhan sebesar 2.556.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 960.000 rupiah. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu tanggal 7 September 2025 jam 6 sore sebesar 7.618.500 rupiah, syukur sebesar 660.000 rupiah, persepuluhan sebesar 1.850.000 rupiah, dan sarana fisik sebesar 838.000 rupiah. 3. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksana mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang diedarkan pada hari ini, Minggu tanggal 14 September 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 4. Ibadah pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 14 September 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta M.M. Hendricks R. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 7. Pembacaan Alkitab dari PB2 pertama Samuel 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Sheris Patirane dan duet Meyano dan Andre. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 94, bait 1 dan baitnya yang kedua. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 14 September 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon
Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang terkasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pagi saudara-saudara jemaat semua dan shalom. Mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami. Namun, kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun, terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan
Jemaat yang terkasih, kita berada di dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini kita akan baca dari 1 Samuel 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. 1 Samuel 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Kalau Alkitab sudah dibuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, kita membaca dari 1 Samuel 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 atau TB2. Nantinya saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan saudara-saudara akan membaca ayat yang genap. Kita memulai membaca judulnya secara bersama-sama. Samuel menyerahkan kepemimpinan kepada Saul. Samuel berkata kepada seluruh Israel, "Aku telah mendengarkan suaramu, semua yang kamu katakan kepadaku. Aku telah menobatkan seorang raja atasmu. Di sini aku berdiri, berilah kesaksian yang melawanku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa telah kuambil, keledai siapa telah kuambil, siapa telah kutindas, siapa telah kuperas, dari tangan siapa telah kuterima suap, sehingga aku tutup mata, aku akan mengembalikannya kepadamu." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tuhanlah saksi terhadap kamu, orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapati apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dialah saksinya." Sekarang berdirilah supaya aku memperkarakan kamu di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan yang adil yang dilakukan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang memerangi mereka. Kemudian Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel. Ia melepaskan kamu dari tangan musuh-musuh di sekelilingmu, sehingga kamu tinggal dengan tentram. Sekarang inilah raja yang telah kamu pilih dan kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu.
Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, tangan Tuhan akan melawan kamu dan rajamu. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihat dan sadarilah betapa besarnya kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Seluruh bangsa itu berkata kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan sampai kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami telah menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Ketong masuk hari Minggu kembali. Dan biarlah setiap hari Minggu kita semua diingatkan kepada Yesus, Tuhan yang bangkit. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Tuhan yang mengasihi kita sehingga Dia bersedia berkorban, mengosongkan dirinya, tinggalkan ketinggiannya itu, masuk dan menjadi manusia di tengah-tengah dunia, dan bersedia mati di salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Rasul Paulus bilang kuasa dosa itu akan hebat. Kuasa dosa adalah maut. Artinya kalau kita terus melakukan dosa, kita berada di luar Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa melakukan dosa dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Terputus hubungannya, berada di luar dari Tuhan. Dan itu adalah kematian yang sangat mengerikan. Kematian spiritual. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang bersedia menebus kita, sehingga kita memperoleh kesempatan baru, ditempatkan lagi dalam hubungan yang benar dengan Tuhan itu. Dan untuk itu saudara-saudara, kita semua sebagai orang-orang yang
didamaikan dengan Tuhan yang Maha Kudus itu, Allah yang Maha Kudus itu, kita punya tanggung jawab. Siapapun kita, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tegasnya semua orang yang mengikut Kristus, di Indonesia juga dan di Maluku, kita dipanggil untuk hidup berkenan kepada Tuhan dimanapun kita ada, di dalam rumah, di tempat kerja, dimanapun. Tuhan ingin melihat orang-orang yang ditebusnya hidup dengan perilaku baru, hidup untuk membawa manfaat dan menceritakan cinta kasih Tuhan itu kepada sesamanya dan kepada ciptaan lain. Itu wujud dari syukur kita kepada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan kasih keton tanpa duduk yang bagus, posisi yang bagus, kedudukan yang bagus, kuasa untuk memimpin, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat, di bidang manapun. Bidang pendidikan, bidang hukum, bidang kesehatan, dimanapun. Maka kuasa dan kepemimpinan yang kita miliki dan kita terima seharusnya dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Jadi orang Kristen yang memimpin, jangan pimpin sekehendak hati. Jangan pakai kuasa yang ada di tangan kita untuk menindas orang-orang yang kita pimpin. Bukan juga untuk cari kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan dengan kepemimpinan kita. Dan inilah yang mau dibilang di dalam teks yang tadi kita baca itu. 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Ini adalah pidato perpisahan dari Samuel di hadapan seluruh umat Israel, dan juga di hadapan raja yang baru diangkat. Kita mendengar panggilan dan kewajiban dari seorang pemimpin yang berasal dari Tuhan. Samuel tanya umat, coba kasih kesaksian. Apakah aku pernah berbuat salah? Apakah keledaimu atau lembumu pernah aku ambil? Apakah aku pernah terima suap? Apakah aku pernah melakukan kekerasan terhadapmu? Penindasan terhadapmu? Samuel itu sebenarnya adalah seorang yang punya kedudukan sangat tinggi sebelum ada raja Saul ini. Dia jadi hakim, dia jadi nabi, dia jadi pemimpin umat. Jadi sebenarnya kuasanya sangat besar. Dan dia bisa main-mainakan saja kalau dia mau. Tapi isi pidatonya mau bilang buat umat itu. Buat Raja Saul yang baru mau diangkat dan memulai pekerjaannya itu sebagai raja. Dan juga buat kita semua. Pemimpin dan umat yang mengatakan kami adalah milik Tuhan. Samuel mau bilang suruh ketemu semua, dimanapun kalian memimpin, di bidang manapun kalian memimpin, belajarlah agar jangan pernah memimpin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jangan pernah memimpin dengan pakai aji mumpung. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada kuasa di tanganku. Maka kuasa dan kesempatan ini mau aku pakai untuk kepentinganku. Jangan saudara-saudara. Jangan pernah mengorbankan masyarakat banyak dan rakyat banyak dan umat banyak demi kepentingan diri sendiri.
firman bilang, Tuhan sedih, Tuhan marah. Kalau engkau lihat ketum bikin begitu dalam ketum hidup, berkali-kali dikatakan di sini. Khususnya dalam ayat 13 sampai 15. Raja yang memimpin itu, pemimpin-pemimpin yang kalian punya itu, kalian minta dari Tuhan. Kasih ketong seorang raja, seorang pemimpin yang baik. Dan kalau sudah punya raja, kalau sudah punya pemimpin, jangan pernah lupa Tuhan. Tapi selalu ingat Tuhan. Takut Tuhan. Sebab kalau tidak, kalau kalian berjalan ikut maumu sendiri, maka tangan Tuhan sendiri akan melawan kamu dan pemimpin-pemimpinmu dan rajamu. Saudara-saudara, ini sebuah peringatan sangat keras dan sangat tegas buat kita semua. Pemimpin, umat dan masyarakat sama-sama dipanggil untuk hormat Tuhan, bekerja untuk mengusahakan agar kehendak Tuhan dalam hidup bermasyarakat juga hidup berbangsa kita diberlakukan. Dan apa itu kehendak Tuhan? Kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi semua tanpa kecuali. Saudara-saudara, dalam Mazmur 72 ketika seorang pemimpin sudah diangkat, raja sudah diangkat, umat berdoa untuk itu. Biarlah keadilan dan damai sejahtera ada di seluruh negeri ini, dari ujung ke ujung. Semua harus merasakan itu, termasuk binatang-binatang di padang belantara pun merasakan keadilan dan kebenaran itu. Betapa hebatnya kehendak Allah itu dan betapa besarnya keinginan dari semua orang yang dipimpin dalam negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena itu saudara-saudara, kita semua harus sadar. Kita semua harus sadar bahwa kita semua di hadapan Tuhan itu punya kedudukan yang sama dan hak yang sama. Itu keadilan. Dan hak serta hak dan kepentingan hidup itu harus dijamin oleh para pemimpin kita. Dan itu berarti pula saudara-saudara, kita semua harus sadar bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, di atas bumi ini, bumi yang kita hidupi ini, itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua maka akan sama-sama rame-rame. Semua dapat rame-rame. Jangan dikuasai hanya oleh sebagian saja yang kuat modalnya, yang kuat daya saingnya, yang punya koneksi banyak. Dan oleh karena itu ambil terus. Sehingga yang kecil-kecil dan yang sing kuat, sing kebagian apa-apa. Itu bukan damai sejahtera. Itu bukan kepemimpinan yang baik. Keadilan dan kebenaran dan damai sejahtera adalah ketika yang kuat itu sodapa dan kaya, maka dia harus sadar bahwa di dalam yang beta punya ini ada hak orang lain yang kecil-kecil itu. Sampai beta ambil paling banyak. Dan oleh karena itu dia punya
tanggung jawab untuk bagi, untuk tahan diri, untuk kasih kesempatan juga kepada orang lain untuk dapat bagian, untuk bagi beban dan bagi hidup dengan orang lain, supaya orang lain yang kecil itu juga dapat kesempatan, dapat daya untuk memperjuangkan hidupnya yang lebih baik ke depan, dan tidak jadi orang-orang yang cuma tunggu minta saja, tolong dulu. Seng, dong harus punya daya hidup. Itu Tuhan mau. Ya, keadilan dan kebenaran serta damai sejahtera, saudara-saudara, yang dikehendaki di Maluku dan Maluku Utara adalah supaya semua orang punya martabat hidup di mana-mana, di kota maupun di desa. Bukan separuh punya semua, listrik, jalan yang bagus, alat-alat transportasi yang baik di kota, tapi yang di desa malah mau turun untuk bawa dompung hasil kebun, perjual di bawah. Saya sih bisa. Susah sekali sebab jalan sing ada, sing kuat pikul dari atas turun ke bawah. Saudara-saudara, dan oleh karena itu di desa-desa siklus kemiskinan terus berulang dan berulang dan berulang, sing pernah putus. Ya, keadilan sejahtera yang Tuhan kehendaki adalah semua sama-sama makan cukup-cukup saja. Cukup-cukup saja. Cukup untuk pendidikan anak. Cukup untuk makan dan pakai. Cukup untuk merawat kesehatan. Saudara-saudara, itu tujuan Tuhan memberikan semua itu supaya ketong hidup cukup-cukup saja. Yang separuh makan terlalu banyak dan separuh tidak apa-apa per makan. Cukup saja. Tuhan Yesus ajar ketong begitu juga toh. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup jua. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Provinsi Maluku sekarang ini ranking 4 termiskin di Indonesia. Itu berarti ada sejumlah saudara-saudari kita yang miskin di Maluku. Dan Tuhan tentu melihat kondisi mereka. Melihat gizinya yang mungkin buruk. Melihat anak-anaknya yang mungkin tidak bisa sekolah dengan baik. Melihat para orang tua yang kerja setengah mati di kebun dan di laut cari ikan, tapi hasilnya sing cukup. Sing cukup juga untuk pergi berobat ke Ambon. Karena berbagai alasan yang Tuhan sendiri tahu. Maka dalam kondisi ini Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Yang hebat-hebat ini, yang punya kedudukan ini. Yang punya kesempatan untuk bilang, lihat dong dulu. Mari kita bikin sesuatu perdong. Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita semua, termasuk dari gereja. Dan Tuhan tanya, mengapa beta punya umat begini terpuruk? Mengapa dong sempuruma? Mengapa dong terusir dari dompung rumah dan dompung kampung? Kenapa kalian biarkan umatku ada yang begitu miskin dan terpuruk? Dan hari ini saudara-saudara, lewat firman ini Tuhan bertanya lagi kepada kita semua. Kepada gerejanya, kepada para pemimpin.
pemimpin di mana-mana, mulai dari kelurahan dan kecamatan dan pemerintah daerah, gubernur dan stafnya, dan semua orang yang bertanggung jawab. Tuhan juga bertanya kepada DPR di kabupaten, di provinsi, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengubah kondisi ini? Saudara-saudara, kemarin kita dengar dan kita lihat begitu banyak anak-anak muda dan orang-orang yang kecil yang berteriak minta keadilan kepada pemerintah. Saudara-saudara, dan kita bersyukur bahwa Presiden Prabowo dan juga DPR telah memperlihatkan kesediaan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjawab protes dan tuntutan masyarakat dan mahasiswa dalam demo itu. Kita memang harus menyesalkan tindakan-tindakan anarkis, penjarahan rumah-rumah tertentu, dan kita harus berduka bersama saudara-saudara yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terbunuh. Anarkisme seperti ini tidak boleh terulang lagi. Dan pelaku-pelaku kejahatan seperti ini harus ditindak. Tapi suara umat, suara rakyat untuk meminta keadilan demi transformasi yang lebih baik dengan masyarakat dan bangsa kita harus didengar. Suara mereka bukan sekedar suara orang-orang yang miskin dan tidak puas. Suara mereka adalah suara kenabian dari Tuhan. Dan oleh karena itu harus didengar oleh kita semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para pemimpin, gereja, masyarakat harus peka untuk mendengar suara-suara orang-orang yang menderita ini, suara-suara protes. Mereka bilang, ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan, lalu lakukan tugasmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berbenah diri, kembali bekerja penuh tanggung jawab untuk mengupayakan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kita. Dan Tuhan tolong kita semua. Kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan tolong kami semua, supaya kami bisa melakukan sesuatu untuk menjawab suara-suara yang minta keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua. Amin.
masing-masing kita berkata begini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang saya ingin mengundang Nona Charis Patirane untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Selamat pagi jemaat, shalom. Saat ku berjalan
jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jika tangan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini sudah terkumpul persembahan-persembahan syukur umat-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Bapa, Bapa terima dan berkati, suci kuduskanlah persembahan umat-Mu ini untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk kembali. Saya persilahkan kini duet Meyano dan Andre memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Semoga lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Bersamamu sepanjang masa, dan ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjaga biar hidupku membawa kemuliaan bagimu.
Kau bertata di hatiku. Terima kasih untuk Mayano dan Andre untuk pujiannya, dan semoga kita semua sesuai lagu itu kita punya hidup membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Kita angkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari demi hari sampai dengan saat ini. Kami mensyukuri kekuatan dan berbagai kebaikan yang kami nikmati dalam hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh kecukupan dalam keluarga-keluarga kami, dalam hidup anak-anak kami, dalam hidup saudara-saudara kami. Kami berdoa dan mohon Tuhan tolong kami dan ingatkan kami selalu kepada kasih setia-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu di dalam segala perkara, di dalam segala kerja dan karya, dan di hari-hari hidup kami, hari demi hari. Kami berdoa dan mohon, ajarlah kami juga untuk selalu hitung berkat kami, dan kami tidak gampang melakukan pengeluhan-pengeluhan dan komplain, karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang bersyukur dan berbahagia karena berbagai hal baik, sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam usaha, kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah mereka selalu ingat Tuhan dan ingat saudara-saudara yang butuh bantuan, agar supaya kehendak Tuhan untuk saling berbagi sungguh-sungguh kan dalam kami berdoa, kiranya Engkau kondisi-kondisi yang ini kalm dan alas ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami yang kini berada dalam tantangan yang tidak gampang ini, kami berdoa untuk presiden dan seluruh kabinetnya. Kami berdoa untuk semua tenaga-tenaga yang membantu di bidang stabilitas, keamanan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, khususnya di Maluku, di kota Ambon, di kecamatan-kecamatan dan kabupaten-kabupaten, bahkan di RT dan RW dan di kelurahan. Tuhan hikmati mereka dengan kemampuan kepemimpinan yang berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya oleh penyertaan-Mu mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga masyarakat kami dari waktu ke waktu, juga di Maluku dan Maluku Utara,
mampu untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, yang semuanya mampu untuk menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua aparat keamanan, dan kami mohon Tuhan kuatkan mereka semua, bijaksanakan mereka, agar supaya dalam pelaksanaan tugas mereka selalu juga ingat Tuhan, apapun agama mereka. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami semua, dan Tuhan yang memberi hikmat kepada semua orang yang memintanya. Kami berdoa ya Tuhan, dan mohon kiranya saudara-saudara yang bersedih hati karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dimanapun, khususnya yang menjadi korban di peristiwa beberapa hari yang lalu di Jakarta dan di mana-mana, Tuhan kiranya kuatkan keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah semua orang memperoleh pemulihan di dalam nama Tuhan sendiri. Kami berdoa buat gerejamu di mana-mana, khususnya gereja Protestan Maluku, jemaat sampai dengan sinode, khususnya dalam persiapan untuk melaksanakan sidang sinode di bulan depan, bulan Oktober. Kami berdoa untuk semua pendeta, kami berdoa untuk semua majelis jemaat di mana-mana dalam lingkup GPM. Kami berdoa untuk panitia penyelenggara sidang sinode. Kami berdoa untuk tuan dan nyonya-nyonya rumah yang menunggu para peserta. Kami berdoa untuk semua gereja ini, seluruh gereja ini. Dan kiranya dalam sidang sinode yang akan datang, kami diingatkan semuanya untuk bersidang demi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersidang untuk mendatangkan kebaikan bagi umat kami dan bagi masyarakat kami. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat sidang ini. Hindarkan kami dari segala macam kecenderungan-kecenderungan yang mempermalukan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan gerejamu menjadi alat damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lihat semua orang yang hadir hari ini. Engkau tahu doa-doa yang mereka naikkan ke hadapan-Mu, meminta pertolongan-Mu. Engkau tahu gumulan-gumulan mereka masing-masing dan kami semua. Dan Engkau tahu harapan-harapan, keinginan-keinginan kami semua. Tapi Engkau tahu pula kegelisahan-kegelisahan kami, gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami bawa semua itu ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan mendengar dan menjawab kami. Menjawab juga doa anak-anak kami yang masih kecil, yang berjuang di pendidikan kami, pendidikan mereka. Biarlah mereka semua bertumbuh besar, kuat, sehat, berhati mulia, menjadi alat damai sejahtera Tuhan dalam hidup mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami bawa doa ini dan mohon Tuhan dengar dan jawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, pergilah dan jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat semua hari ini dan sampai selama-lamanya.